paru-parunya rusak. Enggak ginjalnya dulu sih. Ini ginjal ini. Tapi ketutup lemak. Coba dibuka. Belum buka dua. Oh, tangannya. Ketutup lemak. Rapat. Buka. Kan nggak begitu. Pakai itu. Mas ambilin apa gitu? Sini aja, sini Ren, kamu deket sini. Lemaknya Kecil itu. ya, cuma Itu kok dilepas tadi gimana? Harusnya biar dipoto loh ada lemaknya jadi kelihatan. Iya, lemaknya dilepas satu. Boleh dibuka dulu. Terus pankreasnya cakep, Mas. Paru-parunya yang rusak. Paru-parunya sih rusak. Ini lembek. Ki, jantung ki. Iya. Jantungnya lembek. Enggak coba dibuka ini paru-parunya. Coba jantung. Copot sih jantungnya. Jantungnya bukan lembek, jantungnya itu ketutup lemak. Jadi nggak bisa berjalan sesuai tugas. Kolesterol. Paru-parunya Pak Anu bukan karena jantungnya nggak berfungsi, Berat jadi. paru-parunya menggantikan itu paru-parunya ada darahnya berarti. Kerjanya lebih berat ya. Kerjanya paru-paru lebih berat gitu ya. Karena pompanya jarang apa? Berat Iya, ya. menggantikan pompa jantung. Udah dibuka anu aja, dibelak aja. Iki bulan. Belak aja, ya belak. Coba sebentar. Bu. Biasa, normal. Coba dibelak, cuma kebanyakan. Pakai tangan pegang tangan. Kamu kalau kepengen pegang-pegang ikut sholat, makanya jangan ada orang sholat kamu cerita. Jadi biar ngerti. Bagus jantungnya. Ginjalnya mengecil ya. Ya ginjalnya aja yang coba paru-parunya dibuka, dibelek, Blek, iki lho. sobek gitu. Sobek. Nggak usah gitu, Bukan ini aja. Iki diblek, ini. Nah, Miring. Ini Pak. Bukan miring. Ini loh. disisir. Campur darah coba. Gitu. Loh. Itu sebenarnya yang parah justru paru-parunya karena tidak dapat asupan oksigen. Oksigen. Jadi darahnya itu Nyebar ke situ. tidak mampu. Pak, sebagian penyakitnya masuk ke paru-paru. Karena pompanya, Udah, karena ginjalnya tidak. Ini kamu ini buka yang ini. Ini yang agak bersih, ya kan? Nah, Kamu buka sobek. berbandingan. Nggak usah dipotong, gitu aja. Nah, itu bersih cuma lapisan atasnya aja, bawahnya saja. Bawah gimana kan gitu kan? Dan dalamnya gimana? Jadi itu paru-parunya sudah tidak bisa elastis karena di dalamnya Sudah kayak gini. sebenarnya ini sudah kanker paru-paru ini. Gitu. Ini kayak gini. Ini sudah bukan ginjal aja, kanker paru-paru. Paru-parunya Belum pernah dengar padahal. Atau mungkin yang bersangkutan yang Nggak tahu. usah dikasih tahu, malah tambah. Pikiran. Kalau dokternya dikasih tahu juga malah tambah minta biayanya tambah banyak. Ini nyata.
Jadi bukan hanya hati, foto. hatinya hati. Kita pisahin. Nah, Hatinya dibuka. hatinya dibuka. Itu buang tuh yang pahit kan, ntar yang pahit ini pecah. Itu kan udah dimakan. Bagus kok. Yalah. Coba disayat kayak tadi. Nggak usah dilepas itunya, langsung aja. Jadi paru-paru itu nggak boleh dimakan, itu dibuang. Bang. Napasnya tersengal-sengal nggak? Gitu. Kayaknya emang gampang Capek. capek. Oh. Nah, iya, oksigen. Iya, Oksigennya kan nggak sekarang bisa. pakai kursi roda kalau jalan gitu. Jalannya pakai Kalau jauh tuh didorong kursi Ya roda. enggak kuat, Mas. nggak ada asupan, ini sudah nggak. Ini kan pompa, paru-paru itu pompa. Ya. Nah ini semuanya sudah mengeras karena darah, gumpalan, bukan gumpalan darah. Jadi sebenarnya ini kalau dibawa ke rumah sakit malah bisa di COVID kan ini. Oh iya. ISPA itu dari saluran pernapasan. Kemarin tuh yang sekeluarga kena, malah dia enggak. Hmm, Maksudnya itu kan tes antigen ya. kena ini. Tapi kalau anaknya, suaminya kena semua kemarin. Apa ya? Udah. Ginjalnya sih cuman tidak maksimal karena kecil, tidak berfungsi, kurang berfungsi, ditambah lemak. Maka kalau mau agak sedikit frontal, itu paru-paru sama ginjalnya jangan dimakan. Kalau mau sedikit frontal, itu 3 kali sehari minum minyak zaitun. 3 kali sehari. Nah, Seberapa banyak? 1 sendok atau 2 sendok. Buang itu semua. Itu untuk yang ginjalnya atau paru-parunya tuh? Ya itu untuk keseluruhannya supaya melonggarkan. Untungnya jantungnya sehat. Kalau nggak sehat, ya sudah nggak ditolong. Jantungnya sehat, cuman kan tidak ada darah sama sekali di dalam jantung. Jadi sama sekali tidak berfungsi, kurang berfungsi. Dibantu oleh paru-paru yang kerja ngoyo. Gitu. Terus ginjalnya kan secara medis cuma 5-7%. Iya, penurunan fungsi ginjal. Secara organnya nggak ada persoalan. Oh gitu. Ya ginjal nggak bergerak karena darah nggak bergerak. Darah nggak bergerak karena oksigen tidak masuk. Nggak ada asupan oksigen. Coba minum zaitun dan Neosep. Neosep, Neosep forte. Obat flu. dibarengin. Jadi minum anunya dulu selang 5 menit. Neosepnya sekali minum 2. Nggak kontradiksi gitu kan? Hah? Nggak kontraindikasi gitu enggak? Kontraindikasi sama Pak. Itu yang tadi. Nah, Minyak zaitun ya enggak, minyak nggak, saya zaitun. neosepnya, karena neosepnya nih enggak. Enggak, Neosep itu untuk membantu melonggarkan pernapasannya. Supaya oksigen berjalan, darah berjalan, fungsi ginjal tidak teraliri oleh darah. Ginjalnya kan kecil banget. Bandingkan sama jantungnya kan. Ukurannya coba sampai potret lagi, jejerin ginjal sama jantung, jejerin. Nanti kan kelihatan perbandingannya jauh. Hampir separuh Mas tadi kan. Lebih. Setengahnya lebih. Saya lebih kecil lagi. Lebih kecil banget. Nah itu karena kurang asupan darah. Jadi akhirnya kenapa kok kurang asupan darah? Karena dibungkus lemak, maka minum minyak zaitun. Nah supaya melonggarkan gerak nafasnya, minum Neosep. Udah Neosep itu obat COVID. Sudah adiknya Gusmus itu sudah nggak bisa apa-apa, kasih Neosep, longgar lagi. Yang harusnya dibawa ke rumah sakit, opnam, nggak perlu. Nah, bang ngerokok sehari 4 pak, anunya Neosep kayaknya. Kalau cuci darahnya tetap aja. Ya monggo itu Pakai, ya. dicoba, berani nggak cuci dulu.
itu. Karena nanti akhirnya terus jadi kayak sugesti. Kayak sugesti, kalau nggak cuci darah, wah, akhirnya tambah rusak. Cuci darah itu paling bertahan 2 tahun, mati pasti orangnya. Itu dibuka di mana cuci darahnya? Masa dibuka di Tangan, Oh, setahu saya lengan. lengan. Setahu saya. Tapi saya nggak tahu terkininya ya lewat mana lagi. Soalnya kayak sempat pindah tempat karena ada masalah Nah, iya, itunya gitu ya. Tempat nanti pindah lagi. pindah lagi karena itu nutup. Gitu. Kalau udah bengkak nutup. Iya. Udah 2 kali 3 kali biasanya gitu kalau cuci darah. Gua itu bolong-bolong itu badan sampai nanti terakhir disiada ini. Ya apa ventilator. Oh. Nah, dibolongin di sini buat mancing itu juga oksigen di. Sempat pindah ya ada beberapa ini sih tempat. Jadi sama-sama daripada biaya besar di rumah sakit, coba keluarin rikasnya, sodakoh berikan ke saudara-saudara, pengemis, pinggir-pinggir jalan. Gitu. Kalau cari di perempatan, 7 perempatan, syukur bisa membagi pengemis di 7 perempatan. Cari perempatan jalan Bang Ijo itu kan banyak pengemis. Bagi mau 100 perak, 200 perak, 1000, 2000. Tungguan sial enggak penyakit. Siap. Kalau cuci darah itu mahal, itu bisa sampai 750 sekali cuci. Tergantung buat jamnya. Kalau malam malah mahal. Ya Mas. Dan orang jadi terpaku karena hari-hari tertentu, dan itu setelah dicuci itu orang kedinginan, dingin badannya bisa rasa dingin. Di darat siang sama malam beda harganya. Kalau malam lebih mahal. Ini siang rata-rata kayaknya. Emosional biasanya orangnya. Gus Dur yang begitu aja kadang-kadang meledak. Saya kan sering nungguin Gus Dur dulu. 6 jam juga. 5 jam. Bagus tuh cuci darah juga ya. Iya. Ginjal juga ya. Parah khusus. Terakhir itu Hmm. di sini. Oh terakhir. Terakhir di sini. Makanya kan kalau salaman sakit dia. Kalau organnya sendiri terutama ginjal atau parunya ini kira-kira bisa pulih nggak apa? Ya kalau sudah begini sebenarnya di dalamnya sana sudah baru. Kan udah dipindahin. Makanya kalau dicuci darah lagi malah justru merusak proses. Maka kalau misalnya ini seminggu 2 kali, coba seminggu ini nggak cuci darah bagaimana? Karena kalau itu dicuci lagi ya prosesnya alamnya hilang. Jadi proses manusia. Prosesnya Allahnya, pengobatinya hilang. Makanya kalau sudah dioperasi, sudah ini sudah nggak bisa. Karena sudah campur tangan manusia. Kadang-kadang aja kamu, Mas Agus, kakinya patah itu, bawa ke sangkal putung, kalau dokter ditarik-tarik, digigit, digandoli, sangkal putung, rok, kasih minyak, udah kasih bambu. Nanti yang mijeti malam ada tukang pijet yang tidak nampak. Nah, kalau itu dicampur tangan manusia nggak mau dia. Jadi turunnya rahmat Tuhan itu kan bisa lewat malaikat, bisa dari makhluk Rijalul Ghaib kan macam-macam, ada jin, ada malaikat, ada barangkali wali yang tidak nampak. Itu yang tugasnya ya cuma membuat kebaikan-kebaikan. Itu paru-paru sudah tidak berfungsi sebenarnya. Dua-duanya tadi kayaknya ya. Iya. Kalau kemarin bagus Sebelah. dia. Nanti lama-lama biru jadinya. Ya, kalau kemarin biru.
Biru. Kemarin biru toh. Kalau ini merah. Ya, iya, tapi lama-lama biru karena kalau yang kemarin itu segera ditolong belum kena peso kan. Iya belum. Sebaik. Anu lambungnya kembung enggak? Udah dibuang nggak. Bentuk dagingnya Bagus. Merah. Itu aja yang lainnya paling parah itu. jadi ginjalnya tetap utuh. Cuman Kecil. fungsinya. Sih. Nah, karena fungsinya ginjal itu kan karena dorongan darah, aliran darah. Aliran darahnya kepencet oleh lemak yang tebel begitu. Harusnya tadi jangan dibuka dulu lemaknya, jadi biar kelihatan. Tapi emang dua-duanya tertutup lemak semua. Nutup. Ya. Jantungnya aja iya, Iya. makanya jantungnya untung bagus. Saya pikir jantungnya empuk seperti omongnya Dadang. Enggak, sehat, enggak apa-apa, normal. Cuma lemaknya itu ya. Ya, kalau atos batu. Jadi ada skalanya itu miur-miur itulah. Jadi kayak dagingnya nggak ada gitu. Jadi tipis dagingnya cuman kulit gitu. Itu. Kalau tadi sehat. Perutnya dibuang di kali. Apanya? Perut bisa buang di kali. Sama itunya tadi. Udah ditutup. Paru-paru. Dibuang di kali, paru itu bagus. Bukan tadi, buang. Jangan dimakan. Udah dibuang. Paru-parunya itu buang. Tadi saya udah buang pakai perutnya. Jadi kalau ke yang bersangkutan barangkali ditawarkan untuk coba enggak cuci darah dulu gitu ya. Nggak berani enggak? Ya nanti ngomong sama suaminya juga sih mesti. Iya. Seminggu nggak cuci darah coba. Minggu. Rasanya gimana? Karena kalau enggak ya percuma. Atau kalau seminggu 2 kali juga sekali aja. Sekali dulu misalnya. Jadi jangan terus konstan itu wah, rusak. Mas Agus pernah melihat padang rumput nggak? Hmm. Kalau tiap hari dilewati terus bentuk jalan nggak itu? Iya. Stop di jalan tapak. Iya, Jalan setapak. rumputnya aja nggak tumbuh karena keinjak terus, sama dengan itu. Nggak beda-beda jauh. Orang kalau nyuci darah terus tiap hari badannya jadi lemah ya, Pak. Iya, lemes banget. Lemes nyuci darah terus. Jadi kalau itu cuci darah itu minumnya aja dibatasi. Iya, malah nggak boleh banyak-banyak. Iya. Awalnya panas terus. Ayo lama-lama istirahat. Iya. Ya kalau nggak boleh minum ya dehidrasi. Karena apa? Itu masih bisa kencing nggak dia? Masih sih. Masih. Cuman memang itu minumnya emang dibatasi banget. Justru nggak boleh banyak-banyak. Masih bisa kencing tapi Masih. tuh, sebenarnya nggak perlu cuci darah kalau masih bisa kencing. Masih. Nggak pakai kateter kan? Enggak. Sebenarnya nggak perlu. Masih normal. Paling nggak bisa Itu kencing. ketakutan aja. Setahu saya ya itu nggak pakai. Cuman nanti saya coba cek lagi. Nah itu harus jalan, jangan pakai kursi roda, jalan biar berkeringat. Jadi supaya peran ginjalnya itu ringan, keluar dari keringat, keluar dari air kencing. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada ginjal. Nah kalau kemudian nggak berkeringat, Toksinnya nggak keluar. racunnya nggak keluar, nanti lama-lama ke hati. Untung hatinya bagus, empedunya bagus nggak? Bagus ya, berarti masih bagus. Jadi kalau ginjal itu kaitannya dengan empedu, Mas. Empedunya masih bisa kempes, bisa ada batunya.
kemudian hatinya rusak. Karena apa? Kalau hatinya bagus, logikanya ginjal masih berjalan sehingga tidak meracuni hati. Itu persoalan anak diagnosanya salah ke yang seharusnya di paru-paru lari ke ginjal. Diagnosanya salah itu. Atau mungkin obatnya ya Pak, dari obat itu yang berguna. Ginjal nggak jalan, yang rusak hatinya. Karena darahnya campur dengan air kencing, masuk ke hati sebagai penfilter racun, maka hatinya rusak pasti. Itu loh. Kalau tadi hatinya bagus, jantungnya bagus, ginjalnya juga utuh. Itu kalau ginjalnya rusak, itu misalnya kena batu ginjal, dibelek gitu ya keluar batu ginjalnya. Itu nggak ada kok, cuman kecil, kurang berfungsi. Apalagi semakin dicuci darahnya, ginjal tidak dapat pekerjaan. Tambah santai, tambah enggak. Ya, saya sendiri karena sebenarnya ilmu ini sudah lama. Saya nggak pernah pakai, nggak pernah saya praktekkan. Itu padahal kalau nggak salah diagnosa dari rumah sakit besar di Semarang loh. Ada Ya bisa saja loh, saya divonis dokter umur tinggal 6 bulan, tahun 90, sekarang tahun berapa? udah lebih 20, lebih 30. Orang Betawi bilang sekate-kate. Salah satu contoh, wah ini jantungnya kena kanker, dan tanda-tanda klinisnya benar kalau ngomong. Sampai ternyata ada kanker, ada tumor duduk di luar jantung, nempel di jantung, menekan kayak lemak tadi. Jadi jantung tidak berfungsi karena tekanan Benjolan. 18 benjolan. Begitu dipindahin langsung sehat orangnya. Gitu loh. Ini analisanya harusnya bukan paru-paru kalau ginjal yang rusak. Ginjal yang rusak hatinya, empedunya, pankreasnya, bukan paru-paru. Dokter melihatnya, oh ini karena nggak jalan. Atau dilihat kreatinnya berapa. Ya. Dokter itu Kapolres Tabes Semarang waktu itu masih kolonel Mohartantio itu operasi usus buntu. Jadi operasi nggak sembuh-sembuh, sakit, guntingnya ketinggalan di perut. Coba itu Kapolres Tabes akhirnya jadi Jenderal Mohartantio, teman saya itu sebelum seniornya Wayan Carrier, Deputi Hankam. Pas operasi ya itu ya. Dokter mah, kata dokter itu tahun 90 saya umur tinggal 6 bulan. Ya pun anu sendiri lah, harusnya katanya operasi ini rusak ya begini. Kalau ini kan kita lihat langsung, organnya kita lihat langsung, nggak bisa. Kalau itu kan cuma scanner lihat ini bentuk, nggak bisa. Ini mata telanjang aja ngelihat, dadang yang drowolo aja, paru-parunya langsung begitu. Nggak ngerti apa-apa aja bisa ngerti ya. Istilah baru ini. Jadi napasnya tersengal-sengal. Apa yang kencingnya nggak lancar. Ya karena
alurnya begini, karena nafasnya nggak jalan, darah nggak jalan, masuk ke otak tidak bisa memerintahkan organ, ginjal tidak melakukan Maksimal. fungsinya secara maksimal. Indikatornya gampang, kalau ginjal itu bisa kencing nggak? Bisa, ya sudah nggak ginjal. Kalau anyang-anyangan berarti ada batunya. Kalau kencingnya sakit itu ada batunya. Udah indikator gampang itu dokteran, ilmu kedokteran dan ilmu titen. Dukun pijat itu nggak pernah belajar kedokteran juga ngeraba gini langsung. Sinse itu oh ini darah, semuanya di darah. Sirkulasi darah. Makanya asupan minuman yang sehat itu madu, bawang, minyak zaitun, yang senafas dengan itu ya Neosep yang untuk melancarkan pernafasan, atau apa itu yang nafasin itu yang Cuma sekarang udah nggak ada Pak. enggak ada. Oh, Tapi nggak tahu gantinya apa. Dulu kan ada nafasin tuh yang buat sesak napas. coba kalau COVID ratusan juta, cukup dengan Neosep aja 4.000 perak, Dapat 2 ya. berdua. Samplek itu. Jadi minumnya pagi 2, sore 2 udah. Kalau zaitun itu kan minyak asiri. Dia bisa ditempelkan ke sini itu aja nggak ngelinyit. Karena diserap. Boleh. Digigit binatang kecil yang nggak nampak namanya tengu. Wis tau krungu jenengan tengu. Bentol ya. Wah, itu kan hitam. Itu bentolnya kenapa? Ketika dia masuk ke pori-pori, gigit, mengeluarkan racun, bentol, akhirnya tengunya nggak bisa keluar. Oh, di dalam yang. Di dalam. Tapi kalau dia udah mengisap gede itu kan sini nih nempel. Wah, kalau itu dikasih minyak zaitun, keluar dia. Itu bedanya minyak zaitun itu minyak dari Gusti Allah. Dan sesuatu yang ada di dalam Quran itu pasti lebih akurat pengobatannya. Watini wazaitun. Nggak mungkin Gusti Allah ngarang firmane awur-awuran zaitun buat apa gitu. Tapi yang asli Mas. Yang asli itu di Tanah Abang, di toko-toko Kalengan ya. kaleng, yang kaleng kotak, Tak. di toko-toko busana Islam biasanya jual oleh haji umroh. Paling ya 50.000 lah. Karena kalau di Mekah itu 5 sampai 10 real. Sak real kan 4.000, 40.000. Kalau yang kecil 5 real. Nah, mudah itu obatnya sederhana. Karena orang itu kalau dikoning rumah sakit nerak diobati sing mahal ora percaya. Kuatake mbek dokter. Habis duitnya di Covid gitu. Loh itu bisa di COVID tuh bentuk paru-paru begitu. Kalau ini sih sebelum COVID dia udah ini sih, udah kena ini gagal ginjal ini. Ya, hampir 2 Nah, tahun. Bupati Tangerang itu COVID 2 kali malah kena. Yang Kena vaksin 2 Tangerang. kali malah kena COVID. Suami istri. Kudunya nggak kena. Harusnya nggak kena, 2 kali malah kena. Berarti vaksin kan kan bro. Vaksin itu double-double. Tapi kan memang kalau divaksin itu memang dimasukin virus kan. Ya, Yang sudah dimakan. makanya begitu dia ada penyakit yang lain, hidup dia. Vaksin kedua virusnya nggak mati berarti yang di dalam vaksin itu. Vaksinnya kuat. Ada yang ngomong vaksin itu virusnya sudah dimatikan. Kalau dimatikan namanya bukan vaksin. Dilemahkan. Kalau dilemahkan benar. Nah, dilemahkan itu bergantung ditempelkan kepada siapa. Kalau orangnya lemah ya jadi malah Malah kuat. tularan, dia kuat.